Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Tercium bau pandan beserta bau amis darah. Awalnya baunya samar, dan bau tersebut berasal dari tengah ladang pisang. Semakin lama baunya semakin tercium dengan jelas, sedangkan Susi berlari ke arah kami dengan muka pucat. Tak kuperdulikan lagi tentang sepatu kanan yang belum ketemu. Kami berempat lari pulang karena bau pandan yang tercampur dengan bau amis darah. Dan ketika malam, teror hantu Rusiana dimulai dengan mengetuk pintu rumahku, serta kata-kata yang membuatku bergidik ngeri karena Rusiana ingin mengembalikan sepatu sebelah kananku. Bukannya sepatuku yang ketemu, tetapi yang kami dapatkan malah bau aneh dari tengah kebun pisang tempat Rus meninggal. Sehabis sholat maghrib, ayah sudah menuju ke rumah Pak Karim untuk melaksanakan tahlilan mendiang Rus. Saat itu, ibu terlihat sibuk mengemasi dagangannya, padahal hari belum terlalu larut. "Ngapain tutup masih sore, Bu?" tanyaku pada ibu setelah berada di sampingnya. "Sepi, lagi pula juga sudah tidak ada orang lewat," jawab ibu tanpa menoleh ke arahku. Ia masih sibuk mengemasi dagangannya. "Oh," jawabku kalem, lalu mengambil sebungkus Oreo di rak depan. "Rin, terusin aja kalau makan dagangan," bentak ibu saat melihat aku mengambil makanan yang dijual di toko. Buru-buru aku berlari memasuki rumah karena ku tahu ibu tidak akan berhenti mengomel sebelum puas. Lagi pula bungkus Oreonya udah kusobek sejak tadi. Beberapa saat kemudian, ibu tengah berbincang dengan Ari, pemuda dari desa sebelah yang kebetulan lewat, dan berhenti di toko kami karena ingin membeli sebungkus rokok. Dari ruang tamu jelas sekali terdengar pembicaraan ibu dan Ari. Saat itu, Ari bertanya tentang sebab kematian Rus. Apa benar Rus meninggal karena gantung diri? Lalu kembali terdengar suara pemuda lain yang ikut bertanya mengenai kematian Rus. Kemudian pembicaraan dihentikan oleh ibu. Wes, tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal," kata ibu menutup pembahasan tentang Rus. Sebelum Ari dan temannya berlalu, sempat ku dengar salah satu temannya berkata jika Rus dulunya adalah mantan kekasihnya. Dan dari nada bicara pemuda tersebut, ia seolah tidak ikhlas jika Rus meninggal secara tidak wajar. Karena penasaran siapa sih pemuda tersebut, ku buka gorden yang menutupi jendela kaca di ruang tamu, dan ku tahu itu adalah suara Rio. Sedangkan yang satunya lagi masih belum ku kenal. Tidak jelas siapa pemuda tersebut, karena lampu penerang jalan yang biasanya nyala saat itu sedang padam. Di jalan depan toko ada 3 pemuda. 2 di antaranya yang ku kenal adalah Ari dan Rio, sedangkan yang satunya tidak terlihat wajahnya karena menghadap ke arah rumah Gita yang berhadapan dengan rumahku. Lapo? Aku ternyata kaget mendengar suara ibu yang tiba-tiba sudah berada di sebelahku. "Temannya Rio itu loh, ganteng Rin," lanjut ibu dengan senyum menyeringai. "Apa sih ibu ini, bikin kaget saja," kataku dengan wajah merah menahan malu. Sambil menunggu kepulangan ayah, aku dan ibu membahas macam-macam topik pembicaraan. Tentang padi yang bulan depan akan panen, juga tentang peralatan kosmetik yang kubeli. Ibuku multitalenta, bisa menjadi teman curhat juga. Kadang orang berpikir kami adalah kakak beradik saat jalan berdua. Dan setelah ayah pulang dari rumah Lek Karim, aku pamit tidur terlebih dulu. Mataku terasa amat berat menahan kantuk. Baru sebentar badan rebahan di kasur, aku sudah tertidur pulas. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pelan dari pintu depan. Aku terbangun dan mendapati bokong Kiko yang tidur di atas badanku
dengan bokongnya yang menghadap langsung ke arah mukaku. Pantas saja terasa berat dan hangat. Ternyata Kiko sedang tidur di atas badanku. Tidak biasanya kucing oranye milikku itu tidur di atas badan. Saat aku terbangun dalam posisi masih tidur terlentang di atas kasur, Kiko langsung meloncat, lalu mundar-mandir seperti sedang kebingungan. Awalnya kupikir Kiko ingin buang kotoran. Lalu saat kubuka pintu kamar, Kiko hanya diam-diam di atasku, menatap ke arahku. Kemudian ia menoleh ke arah jendela dengan pupil di kedua matanya yang mengecil. Sambil mengeram, diikuti bulu-bulunya yang mulai menegak, Kiko meloncat naik ke atas lemari pakaianku. Di atas lemari juga ia nampak masih gelisah. Ekor panjangnya berdiri, dan beberapa saat kemudian ia kembali meloncat ke kasur, lalu turun dan memasuki kolong tempat tidur. Tingkah Kiko membuatku khawatir. Pasalnya, kemarin Kiko juga bertingkah aneh, bahkan saat itu lebih parah. Aku masih memperhatikannya sambil berdiri di samping pintu kamar. Tok, tok, tok. Suara ketukan yang kemarin terulang kembali. Mungkin itu sebabnya Kiko tidak tenang. Seiring suara ketukan pelan itu, Kiko seperti sedang menyahuti dengan mengeong keras. Suara ketukan itu terdengar berkali-kali, hingga akhirnya ayahku yang sudah tidak tahan membuka pintu depan. Sunyi. Tidak ada seorang pun di luar sana. Saat ayah hendak kembali ke dalam kamarnya, suara ketukan pelan itu kembali terdengar. Namun, saat ayah kembali membuka pintu, tidak ditemui seorang pun di luar rumah. Hingga akhirnya ibuku berkata pelan saat kemunculan suara ketukan pelan di pintu depan. "Siapa?" "Saya, Bude." Suara jawaban yang terdengar berat dari luar rumah. "Siapa ya, Nak?" Suara sahutan ibuku yang sedang bersama ayahku di ruang tamu. "Saya Ros, Bu." Suaranya amat berat, hampir tidak jelas terdengar malam itu. Keringatku sudah membasahi baju yang kupakai. Berkali-kali juga aku menyeka keringat yang terus bermunculan di dahi. Apalagi saat mendengar suara yang mengaku bahwa dirinya adalah Rusiana. "Ada apakah, Nak?" tanya ibuku. Suara ibu seperti sedang menahan tangis, bukan karena takut, tetapi karena merasa kasihan kepada Rus yang tidak tenang saat itu. "Mau mengembalikan sepatunya Erin," kata sosok yang katanya Rus. Mendengar jawaban suara Rus, karena suaranya amat mirip, hanya saja malam itu suaranya terdengar berat. Tangisku pecah seketika. Aku meringkuk bersandar di tembok kamar sambil menutup mulut agar suara tangisku tidak terdengar oleh ayah dan ibuku. Suara ibu terdengar tertahan. Mungkin ia juga tidak percaya tentang sepatu sebelah kanan yang kucari tadi sore belum juga ketemu. Prang, krumpiang. Suara gaduh dari arah dapur. Kupikir itu adalah ulah Kiko yang memporak-porandakan dapur karena panik. Tetapi dugaanku salah. Saat bulu halus Kiko menyentuh betis kakiku, saat itu Kiko merapatkan badannya ke kakiku. Sambil terus mengeong melihat ke ruang tengah, ayah dan ibu langsung menuju ke dapur dan melihat apa yang terjadi di sana. Bahkan malam itu, suara kambing yang terletak di belakang rumah milik Mas Supri terdengar berkali-kali mengembek keras di tengah malam. Biasanya suara kambing milik Mas Supri terdengar jauh, di samping rumah kami yang tidak terlalu berdekatan, hanya berselang 4 rumah. Juga kandang kambingnya pun terletak jauh di belakang rumahnya. Klak! Suara bedak di atas meja tiba-tiba terjatuh. Meski gelap, aku bisa melihat jika bedak milikku telah berceceran di lantai kamar. Belum sampai di situ, lenganku merasakan adanya sentuhan telapak tangan dingin. "Ya!" teriakan suara lantangku panik. Sempat kulihat sepotong tangan putih pucat sedang memegang lengan kiriku. Mendengar suara teriakan anaknya, ayah dan ibu segera berlari ke kamarku. Saat itu badanku sudah basah oleh keringat. Berkali-kali ibu dengan sabar menyuruhku untuk beristighfar. Singkat cerita, setelah sholat subuh berjamaah, aku bilang pada ibu jika badanku terasa sakit semua. Lagi pula hari Minggu, jadi ibu mengizinkan aku untuk bangun lebih siang.
Jam 10 siang aku terbangun karena udara dalam kamar terasa pengap. Segera aku menuju ke toko dan mengambil 2 kotak susu coklat serta sebungkus roti. Ibu yang melihatku langsung melotot hendak marah padaku. Dengan nada malas aku berkata, "Engkau tak iculin, Bu." Raut wajah ibu langsung sumringah sambil membentuk simbol oke di tangannya. Ia menjawab, "Sekalian bayar sama yang kemarin loh, Rin." "Iya, Bu." Kemudian aku duduk di bawah pohon ceri. Datang Pungki sambil menenteng kaleng kecil berisi pakaiannya yang hendak dicuci di sungai. "Ngapain, Mbak?" sapa Pungki saat melihatku. "Kayang, mosok ndak lihat mata kamu?" sungutku kesal. "Lah, timbang kosong mending ikut ke sungai, Mbak. Rame di sungai. Ayo," ajak Pungki. Akhirnya aku ikut bersama Pungki ke sungai. Letak sungai di desa agak jauh melewati persawahan. Baru saja ku starter motor Beat milik ibu. Ia sudah meneriaki aku dan Pongki yang sudah duduk di jok belakang. "Rin, ayo kamu ke sungai pakai celana pendek." Karena motor sudah kulajukan, aku hanya berteriak pada ibu, "Nanti setelah selesai mandi aku ganti, Bu." "Awas lu, naik ceguran yang kali," teriak ibu wanti-wanti. Ibu tidak suka jika aku keluar rumah hanya memakai hot pants. Alasannya adalah karena aku tidak menutup aurat. Melewati rumah Lek Karim, kulihat di dalam rumah ada beberapa orang sedang berbincang-bincang. Bau bunga kenanga masih tercium segar dari rumah Lek Karim, bapak kandung Rus. Sampai di jalan tanah yang agak lebar, saat itu jalan sedang becek parah karena aliran air meluber hingga jalan. Di depan sana ada seorang gadis yang ku tahu ia baru saja selesai mandi dan mencuci di sungai. Timbul niat jahil dalam pikiran saat itu. Dia adalah Destiani, ratu gibah di desa kami. Cat! Seketika itu juga baju Dedes penuh lumpur basah akibat ulah jahilku. "Gendeng Kwerin!" teriak Dedes sambil melempar kedua sendalnya ke arahku. "Kon, pedes, kiri!" balasku juga sambil berteriak. "Apa sih, Mbak? Pedes kiri?" tanya Pungki heran sambil terkekeh. Enggak salah ayahku." Sampai di sungai, kulihat sudah banyak gadis di desa kami yang mandi dan mencuci baju. Ternyata yang membuat sungai kembali ramai adalah aliran air PDAM sedang mati. Di antara banyaknya gadis serta ibu-ibu muda, ada Fitri, Vita, Gita dan juga Esti. Kupikir mereka tidak ada niatan mandi atau mencuci, karena yang mereka lakukan adalah berkumpul di batu besar di tengah sungai. Saat melihat kedatanganku, Fitri segera memanggil dan melambaikan tangannya ke arahku. Mereka sedang bernyanyi dan bersenda gurau. Fitri berdiri di atas batu, sedangkan di bawahnya banyak bocah-bocah yang mengikuti suara yang ia nyanyikan. Suara Fitri yang sedang bernyanyi diselingi gerakan seperti layaknya seorang penyanyi. "Teles kabeh netes elo cendol dawet." "Ah, sinting arek iku," ucapku lirih sambil memandangannya ke arah Fitri di tengah sungai. "Bukannya itu teman dekatmu, Mbak?" jawab Pungki sambil berjalan ke arah sungai. "Belum tahu rasanya ditampar setan memang Fitri Turin," ucap Sofia, gadis yang berbeda desa denganku, tapi sering main ke desaku, karena banyak temannya dari desaku juga. Akhirnya kami kembali curcol hingga sore membahas tentang Rus. Bahkan, aku juga menceritakan tentang Rus yang datang hendak mengembalikan sepatu sebelah kananku. Bukannya percaya, mereka malah menertawakan ceritaku. Mereka bilang aku terlalu berhalusinasi karena kehilangan sepatuku. Sedang asik-asiknya mengobrol tentang Rusiana bersama kita, Viti dan Esti. Sedangkan Fitri masih sibuk dengan konser kecilnya bersama para bocah-bocah desa. "Woi, gadis-gadis miskin!" teriak Susi yang baru saja sampai di bibir sungai. "Opo?" jawab Esti dengan wajah garangnya. "Tumben tukang kredit sama wanita simpanan Hendrik ada di sini," kata Susi lagi. Maksudnya adalah aku karena ibuku juga mengkreditkan barang ke tetangga. Dan yang dimaksud wanita simpanan Hendrik adalah Pungki. Hendrik ini manusia wandu. Dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki juga bukan. Jadi biasa dibilang bencong di desa kami. Kamu nyari perkara denganku?" bentak Pungki pada Susi sambil melemparkan baju yang ia cuci. "Hahaha, ndak usah marah, semua juga udah tahu kalau kamu pacarnya Hendrik," jawab Susi mengejek. Oke, kembali ke topik awal.
Kami berempat sedang serius mendengarkan cerita Esti yang menceritakan kisah Pak Karim, ayah Rus. Dari penuturan Esti, selama 2 hari ini, ia terus mendengar suara tangisan dari rumah Pak Karim. Bagi Esti, genangan air bekas memandikan jenazah Rus masih ada sampai sekarang. Sangat tidak wajar kan? Logikanya harusnya genangan air tersebut sudah meresap ke tanah. Sebelum petang, kira-kira hampir maghrib, Esti hendak mandi. Tapi, keadaan kamar mandinya saat itu tertutup rapat. Esti tahu jika bapak dan ibunya sudah berada di rumah Pak Karim. Lalu adiknya juga sedang mengaji di musola. Terdengar suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Terlihat juga percikan air sedikit keluar dari celah bawah pintu. Saat itu, Esti merasa merinding di sekujur tubuhnya. Lalu suara air terhenti. Esti semakin penasaran dengan sosok yang mandi di rumahnya. Dari celah kecil, Esti mencoba mengintip ke dalam kamar mandi. Betapa terkejutnya ia ketika tahu sosok wanita yang sedang mandi di kamar. Sosok wanita dengan baju putih yang basah, rambut panjangnya tergerai basah sampai ke lantai. Saat itu, Esti yang hanya melilitkan handuk di tubuhnya berlari ke dalam rumah. Kakinya tersandung dan Esti jatuh ke lantai. Beruntung, saat itu keadaan rumahnya masih sepi. Ketika ia bangkit hendak menuju kamarnya, Esti menoleh ke belakang. Dan lagi-lagi sosok-sosok yang diyakini Esti sebagai Rus itu sudah berdiri membelakanginya. Kami yang mendengar ceritanya sambil membayangkan kejadian yang dialami Esti sampai begidik ngeri. Tidak bisa kubayangkan jika aku yang mengalaminya. Aok, aok, aok. Suara burung gagak di antara pepohonan sekitar sungai. Seluruh mata kami langsung tertuju pada burung hitam yang sedang terbang itu. Pulang! Teriak Gita membuyarkan obrolan kami saat itu. Burung gagak mempunyai mitos tersendiri di daerah kami. Biasanya adalah pertanda akan datangnya kesialan atau kematian, dan kami mempercayai itu karena sudah menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur kami. Pungki dan beberapa anak sudah lari terlebih dahulu, disusul Gita dan Vita di belakangnya. Sementara Esti yang belum sempat mandi karena terlalu lama bercerita bersama kami, langsung menceburkan dirinya ke sungai, kemudian ikut lari bersama yang lainnya. Aku yang sempat terbengong melihat ke arah burung gagak langsung ditarik oleh Fitri. Susi yang berada di depan kami berdua terlihat ragu-ragu untuk menyeberangi sungai. Padahal saat itu, posisinya berada di tengah sungai. Sungai di desa kami tidaklah dalam, hanya banyak bebatuan dengan airnya yang jernih. Karena langkah pelan Susi yang hati-hati takut celananya basah, aku dan Fitri mendorongnya sekeras mungkin hingga Susi terjatuh. "Jancuk!" teriak Susi setelah bangun dengan seluruh bajunya basah oleh air. Tidak peduli dengan umpatan Susi yang ditujukan padaku, kami terus berlari hingga aku tidak sadar telah meninggalkan motor ibu di sungai. "Loh Fit, sepedaku carry," kataku lalu berhenti. "Ambil, aku tunggu di sini," saut Fitri dengan nafasnya yang terlihat ngos-ngosan. Mana mau aku balik ke sungai sendirian. Jadi ku tarik tangan Fitri saat itu juga untuk kembali ke sungai. "Lihat basah semua ini," kata Susi saat kami berpapasan. Segera ku masukkan kunci motor dengan buru-buru. Panik karena suasana sungai sudah sepi sekali saat itu. Dan Susi adalah manusia terakhir yang kami temui di sungai sebelum ia juga pergi untuk pulang. "Bisa atau tidak Sirin?" kata Fitri karena lama sekali rasanya aku memasukkan kunci. Setelah kunci telah masuk, segera aku kebut motor bersama Fitri. Tapi di atas sana, Susi sudah menunggu kami untuk meminta tumpangan. Sesampainya di rumah, ibu langsung mengomel tiada henti karena aku terlalu lama di sungai hingga hari beranjak sore. Hari ketiga setelah meninggalnya Rus. Suasana desa masih sama seperti sebelumnya. Tidak banyak yang berubah. Hanya saja desas-desus tentang Rus yang menjadi hantu semakin gencar dibicarakan oleh warga. Ada yang percaya karena sudah melihat penampakan hantu Rus. Banyak juga yang tidak percaya dan menganggapnya sebagai tahayul. Selepas sholat maghrib berjamaah, seperti biasa, ayah berangkat tahlilan di rumah Pak Karim. Aku ikut ayah ingin ke rumah Pungki untuk memberitahunya jika besok Pungki masuk shift sore, sementara aku dan Fitri tetap shift pagi. Susi yang melihatku memasuki rumah Pungki langsung menghampiri. "Ngapain kamu kesini?"
Tanyaku pada Susi. Lah, kamu ngapain kesini? Susi balik bertanya, lalu duduk di sebelahku. Gendeng tah kuaniku. Ini kan rumah bibiku, sahutku sambil menjundu kepalanya karena gak kesal. Saking asiknya berbincang sambil menonton TV, aku sampai tidak sadar kalau ayah sudah pulang dari tahlil di rumah Pak Karim. Baru setelah kulihat jam di tangan kanan, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Bisa bahaya kalau ketemu Rus ini, batinku. Meski tidak terlalu jauh, perjalanan pulang melewati rumah Rus, ada rasa ngeri tersendiri ketika melihat ke arah rumah Rus. Dan baru saja aku hendak berpamitan, tiba-tiba terdengar suara teriakan kencang dari luar rumah. Suara itu berasal dari rumah Lek Wandi, bapaknya Nurul, teman sekolah Dinda. Segera kami semua keluar rumah karena penasaran. Aku, Susi, Pungki, Dinda, dan kedua paman serta bibiku sudah berada di depan rumah sambil melihat ke arah rumah Lek Wandi. Suara teriakan itu milik Nurul yang sedang meraung di depan rumahnya. Tanpa persetujuan dariku terlebih dahulu, Susi sudah menarik tanganku menuju rumah Lek Wandi untuk melihat apa yang sedang terjadi di sana. Saat kami sampai di sana, tidak banyak warga yang datang, hanya ada beberapa yang sedang memegangi tangan Nurul. Ada ketakutan tersendiri saat aku melihat Nurul saat itu. Gadis seumuran Dinda tersebut sedang mengeram keras sambil meronta. Kesurupan anak itu, celetuk Susi yang berada di sebelahku. Sok tahu kamu itu, sahutku malas. Lah itu lihat, air liurnya sampai menetes. Saat itu Nurul memang nampak mengerikan. Kedua bola matanya seperti terbalik, yang memperlihatkan warna putihnya saja. Lalu banyak warga berdatangan mengelilingi Nurul saat itu. Sementara aku dan Susi tergeser sampai ke belakang, hingga kembali terdengar teriakan lantang di tengah malam. Kali ini teriakannya berbeda karena menyebut pocong, pocong. Saat aku berbalik hendak pulang karena sudah gelisah oleh keadaan saat itu, Susi menahanku. Mau kemana kamu? Pulang, dasar gila. Tangan Susi yang menahan pergelangan tangan langsung ku tepis keras, lalu beralih pulang. Sementara sebagian rumah warga mulai tertutup rapat. Rin, teriak Susi. Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Opo? Tanyaku heran sambil memperhatikan sekeliling karena jantungku sudah berdetak tak karuan. Pocong, kata Susi sambil berteriak padaku. Keringat sudah membasahi wajahku saat itu. Lalu aku bertanya, Endi? Di rumah Paman Karim, jawabnya sambil tertawa keras, sambil menepuk-nepuk pantatnya mengejekku. Memang anaknya setan kamu, jawabku kesal. Kembali aku berlari untuk segera pulang, dan Susi masih dengan tingkah jahilnya meneriaki, pocong, pocong, pocong. Aku berbalik ingin sekali kutampar mulut busuknya. Ketika berbalik ke arah Susi itulah mataku melihat jelas sosok pocong yang berdiri di samping tiang rumah Bude Lastri, tetangga Lek Wandi. Dengan wajah pucat serta kedua matanya tertutup kapas, pocong itu menghadap ke arah kerumunan orang di rumah Lek Wandi. Apa mungkin hanya aku yang saat itu melihatnya? Sedangkan banyak orang di sana tidak sadar dengan kehadiran pocong tersebut. Ah! Teriakku kencang sambil berlari pulang. Saat tiba-tiba pocong tersebut menoleh ke arahku, kapas di mata sebelah kirinya sampai jatuh, dan aku melihatnya jelas bahwa pocong itu adalah Rusiana. Dengan wajah pucat sedikit kehitaman, kedua lubang hidung tertutup rapat oleh kapas, nyaris tanpa ekspresi di wajahnya saat melihat ke arahku.